Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Fanda dalam podcast ini. Di sini kami dengan bintang tamu yang bernama Novi. Novi ini dari program studi. Ya, betul. Program studi apa namanya? Bimbingan konseling. Oh ya. Di sini kita akan membahas tentang psikologi kepribadian dan salah satu teori yang di dalamnya. Iya, betul sekali. Oke, untuk itu kita masuk ya pada sesi tanya jawab podcast ini. Oke, apa itu psikologi kepribadian? Nah, teman-teman, tadi host kita sudah menjelaskan siapa saya berasal dari mana. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengetahuan saya, yaitu psikologi kepribadian. Apa-apa saja, terus pengertiannya, manfaatnya. Nah, kita akan masuk ya, saya akan menjelaskan salah satu pengertian dari psikologi kepribadian. Nah, psikologi kepribadian itu kita mempelajari tentang bagaimana tingkah laku manusia, bagaimana ciri-ciri khas manusia yang mempengaruhinya di lingkungan sekitar. Nah, psikologi kepribadian ini juga sangat berperan penting dalam kehidupan kita. Nah, namanya saja psikologi kepribadian, berarti tentang kepribadian kita. Untuk lebih lanjutnya, kita akan membahas tentang manfaat psikologi kepribadian serta tujuannya. Oh iya, jadi psikologi kepribadian itu membahas pribadi kita ya, Nov? Ya, betul sekali, membahas tentang kepribadian kita. Kemudian, psikologi ini juga mempelajari seperti tadi saya jelaskan bahwa ciri-ciri khas seseorang tersebut, kita atau orang lain seperti host atau saya. Nah, juga istimewanya dalam teori ini atau pengertian psikologi kepribadian ini sangat penting bagi kehidupan manusia, jangan lupa. Karena kita sebagai manusia harus memiliki pribadi yang baik dan juga karakter yang baik. Oh, berarti psikologi kepribadian ini sangat penting ya? Ya, sangat penting sekali untuk kehidupan kita. Oh ya, kita akan masuk pertanyaan yang kedua. Ya. Manfaat apa sih dari kita mempelajari psikologi kepribadian ini, Nov? Nah, teman-teman harus tahu ya, bukan hanya kepribadian atau karakter kita saja yang harus tentukan. Nah, kita juga tahu pentingnya membahas tentang psikologi kepribadian ini atau manfaat dari psikologi kepribadian ini. Nah, manfaat pertama, kita lebih tahu karakter kita, pribadi kita, atau pribadi orang lain secara baik. Nah, kemudian pengertian kedua, manfaat kedua yaitu karakter. Nah, karakter yang dibentuk secara baik, kemudian kita juga lebih tahu, lebih mengetahui lebih dalam tentang pribadi kita. Nah, salah satunya dengan mengetahui kekurangan, kelebihan, serta apa yang ada pada diri kita. Nah, itu adalah manfaat dari kita belajar tentang psikologi kepribadian. Seperti itu, teman-teman. Hal kecilnya seperti itu. Oh, berarti manfaatnya sangat banyak ya, Nov? Iya, salah satunya itu kita lebih mengetahui apa kelebihan kita, apa kelemahan kita, serta apa sih yang ada pada diri kita itu, atau apa sih yang ada pada seseorang tersebut. Nah, seperti itu, teman-teman. Oke, tadi kan sudah bahas manfaatnya, Nov. Ya. Pasti teman-teman di luar sana pasti kan ingin tahu apa sih tujuan dari psikologi kepribadian itu, Nov? Tujuan yang paling inti aja, Nov. Tujuan paling inti ya, menurut saya tujuannya itu seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa kita tuh akan mengetahui kelemahan-kelebihan kita, terus pengertian diri kita atau orang lain. Nah, tujuannya itu agar kita lebih tahu lebih dalam, lebih tahu kayak karakteristik seseorang, terus karakteristik yang baik itu seperti apa sih, terus kayak kita tuh lebih paham lah akan emosi kita, terus kita lebih paham bagaimana kita mengeluarkan emosi pada kapan dan di mana, terus menyelesaikan masalah dengan sadar, serta memperkenalkan istilah-istilah seperti introversi dan ekstraversi, kemudian memahami kepribadian-kepribadian yang lainnya. Dalam teori ini juga ia menekankan pentingnya pemahaman diri, pemahaman diri dan integrasi aspek-aspek yang berlawanan seperti itu. Jadi simpelnya itu teori psikoanalisis ini menurut Jung bahwa kita dipengaruhi juga oleh alam bawah sadar kita seperti itu.
Jadi kepribadian ini banyak sekali ya teorinya, no? Iya, banyak sekali, bukan hanya psikoanalisis sendiri sih, ada behavior, ada humanistik, ada banyak lagi. Tetapi yang kita bahas di sini salah satunya itu seperti teori psikoanalisis menurut Gustav Jung ini, seperti itu. Berarti kalau secara di bawah alam bawah sadar, berarti secara tidak sadar kita pasti akan melakukannya kan? Ya, nah teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan teori alam bawah sadar dan alam sadar itu? Nah, teman-teman, alam sadar perlu kita ketahui bahwa alam bawah sadar atau alam tidak sadar itu, alam tidak sadar ya maaf, alam tidak sadar itu di mana kita merasa kita pernah melakukannya, tetapi kita lupa, ya kita lupa, kita biasa, wah kapan ini kita melakukannya atau ini kapan sih saya melakukannya atau pernah sih saya nah itu yang dimaksud dengan alam bawah sadar atau alam tidak sadar. Berarti secara tidak langsung saya juga tidak sadar ya, dok? Iya, seperti itu. Contohnya tuh kayak gimana? Pasti teman-teman yang nonton juga pasti secara tidak sadar juga pasti melakukan kepribadian yang secara tidak sadar langsung. Iya, kita melakukannya tapi kita lupa. Kayak saya pernah melakukan ini tapi di mana seperti itu. Nah, tapi ciri-ciri seperti itu biasanya itu ada beberapa faktor ya, di mana kalau dari teori Jung sendiri dia menjelaskan bahwa kita dipengaruhi oleh bangsa itu karena mungkin dulunya kita dipengaruhi oleh genetik juga. Contohnya kita genetik. Jadi kayak contohnya tuh nenek moyang kita, sebenarnya salah satunya tuh kayak nenek moyang kita dipengaruhi genetik dari nenek moyang, yang dimana kita tuh pernah melakukannya tetapi kita lupa. Nah itu juga dipengaruhi oleh genetik. Nah seperti itu contoh teori pengertian teorinya seperti itu ya. Ini kan kita udah mempelajari apa sih itu psikologi kepribadian, pengertian ya kita. Habis itu apa itu manfaat. Terus dengan teori-teorinya. Tapi kan yang harus dijelaskan teori oleh Gustav Jung. iya. Terus pasti teman-teman juga di rumah ingin tahu manfaat, kelebihan lah. Kelebihan ya, baik. Kalau kelebihan sendiri tuh ada banyak ya sebenarnya, tetapi di sini saya ambil 3 poin. Nah, di mana teori ini memiliki teori yang adalah merupakan teori yang cukup kuat ya, pemahamannya cukup kuat. Kemudian teori ini mampu membuat klien lebih mengerti tentang kondisi atau kondisional yang sebelumnya belum disadari. Dimana tuh kayak dia lebih memperkuat ingatan dia atau memperkuat pengetahuan dia tentang yang tidak sadar itu seperti apa, yang disadari itu seperti apa, contohnya itu, atau yang belum dimengerti lah. Nah, perlu teman-teman ketahui juga kelemahan dari teori. Kelemahan juga ada. Ada jadi dari setiap teori itu memiliki kelemahan dan kelebihan tersendiri, yang dimana itu tidak bisa diganggu gugat lagi atau tidak bisa cari tahu apa sih yang bisa kita lakukan untuk menutupi kelemahan ini. Tidak bisa, karena dalam satu teori pasti ada kelemahan, pasti juga ada kelebihan. Nah teman-teman, jadi dari teori ini kita perlu tahu ya kelemahan sebelum kita melakukan. Kebetulan saya calon guru bimbingan konseling, saya juga harus tahu ketika mau melakukan sesuatu yang memang butuh teori atau kita mau melakukan konseling dengan menggunakan teori ini, kita juga harus tahu apa sih kelemahannya, apa sih kelebihannya, atau manfaat untuk si klien nanti seperti apa, atau kebutuhan klien tuh harus seperti apa. Nah kita harus tahu ya, serta kelebihan tadi saya sudah sebutkan. Nah sekarang itu kelemahan. Nah teman-teman sekalian, host sekalian, kita harus mengetahui kelemahannya. Kelemahannya itu ada beberapa. Nah contohnya tuh ada 4 ya, saya ambil. Teman-teman, kekurangannya itu 1, memerlukan terapi yang terlatih, yang dimana teori ini tuh nggak semua orang harus bisa pakai, karena kita tuh perlu yang namanya tuh kayak seseorang yang ahli lah, yang sudah terlatih minimal kayak sudah terlatih ya 1-2 tahun 3 tahun seperti itu ya, baru bisa menggunakannya ya. Kalau yang belum terlatih, contohnya kayak belum terlalu terlatih, kemungkinan tuh kurang efektif seperti itu ya. Kemudian kekurangan yang kedua teman-teman, itu tuh teori ini tuh menggunakan waktu yang cukup lama untuk kesembuhannya. Ya, ketiga tuh membutuhkan biaya yang cukup besar. Nah, dari kekurangan yang kedua ini kita bisa tahu bahwa teori ini kan lama nih penyembuhannya, otomatis perlu adanya yang namanya pertemuan atau si klien dengan si konseling ini akan bertemu secara bertahap kan. Nah dari bertahap itu maka ya namanya juga pekerjaan ya, pasti
membutuhkan biaya kan, dimana kita mau melakukan perjanjian atau apa kan Ya, apalagi, sudah ada uangnya ya seperti itu. kalau konseling kan itu dilakukan kan bukan hanya satu Ya, kali, itu itu kan dilihat mesti juga ya, dan bertahap-tahap. dilihat juga dari sampai si klien sembuh kan. ya seperti itu. Jadi kayak kita tuh membutuhkan waktu, terus waktunya juga lama, terus kayak di waktu itu kita juga membutuhkan biaya untuk melakukan sesi konseling atau dengan psikiater atau dengan kita membutuhkan Yang ahli uang kan? ya yang ahli. Nah, yang keempat itu dari ketiga itu kita bisa tahu kita itu sebenarnya itu sudah bisa merasakan atau sudah bisa membayangkan lah. Nah, kalau membutuhkan waktu yang lama, biaya, nah si klien tersebut pasti akan merasa jenuh kayak gini. Kita tuh bertemu setiap hari atau beberapa dekade atau beberapa minggu sekali. Kita tuh kayak hal-hal itu saja terus kita dengan dia itu dan cepat bosan. iya cepat bosan. Nah, makanya poin keempat itu dari teori ini kita tuh kayak menjelaskan bahwa si klien akan cepat bosan karena sering terulang terus kayak lama penyembuhannya terus kayak menanyakan hal yang sama secara terus menerus itu ya kan kayak membosankan. Jadi kayak kita saja kalau saya sendiri juga ya, pasti akan bosan. ya sih kayak saya juga di sih pertanyaan itu aja ya kan. tapi memang tujuannya memang baik untuk penyembuhan si klien. Tapi itu kalau kita mau menggunakan teori psikoanalisis ini kita juga harus tahu kelebihannya, kekurangannya, ya kebutuhan si kliennya itu bagaimana, ya seperti itu. Nah mungkin itu saja sih guys dari pengertian dari saya itu kelemahan serta kelebihan dari teori-teori ini. Jadi teman-teman yang nantinya sebagai calon psikiater, psikolog, guru-guru BK dan apapun itu yang menyangkut pada sesi-sesi konseling seperti narasumber kita Novi, untuk itu setiap melakukan konseling itu kita harus tahu teori-teori apa yang akan digunakan dan kebutuhan-kebutuhan yang menyangkut klien ya. Jadi guys, kita tuh kalau sebagai saya ya, contohnya tuh sebagai calon guru BK, saya juga pasti akan memperhatikan sih kayak saya mau menggunakan teori ini, saya harus lihat dulu si kliennya dia seperti apa gitu. Jadi kita harus kayak sinkron, kalau enggak ya kita nanti supaya kita melakukan sesi konseling dengan efektif. Ya, betul. Memang tujuannya seperti itu. Oke, jadi ini sekian dari podcast kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Novi ada mau tambahan? Ya, jadi guys, mungkin pengertian-pengertian yang saya jelaskan atau yang saya paparkan mungkin ada kurang dan lebihnya. Saya mohon maaf sebagai narasumbernya Kavanda. Saya juga mohon maaf kepada penonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Halo.